Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Budi Sulaiman, dosen psikologi BINUS University. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai sistem ingatan manusia, terutama tentang mengapa setiap kita bisa lupa. Sebelum kita memulai pembahasan mengenai lupa, mari kita menyegarkan kembali ingatan kita mengenai diagram proses pembentukan memori. Ingatan atau memori manusia bukan merupakan bentuk perekaman informasi yang sempurna. Banyak hal yang dapat terjadi sehingga informasi tersebut mengalami perubahan atau hilang. Lupa dapat dijelaskan sebagai adanya kegagalan atau kesalahan saat proses mengambil kembali informasi yang telah kita simpan sebagai ingatan. Pemahaman ini akan menjadi sangat penting saat kita melihat penyebab dari seseorang yang gagal mengambil kembali informasi yang ada. Secara teoritis, ada 3 hal yang menyebabkan informasi tidak dapat diakses atau diambil kembali. Pertama, adanya kesalahan atau kegagalan pada proses encoding. Kedua, disebut sebagai interference. Dan ketiga adalah decay. Terkadang orang menyatakan dirinya lupa sebuah informasi saat ia mengalami kegagalan dalam proses encoding dalam berupaya mengingat informasi tersebut. Hal ini sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai lupa. Bila kita melihat bahwa lupa adalah kegagalan proses pengambilan informasi kembali atau retrieval memori kita, maka jelas bahwa yang disebut orang sebagai lupa dalam situasi bahwa orang tersebut mengalami kegagalan dalam encoding tidaklah benar-benar sebagai sebuah kelupaan. Karena orang tersebut bahkan tidak mengingat atau menjadikan informasi tersebut sebagai sebuah ingatan. Sehingga tidak mungkin ia bisa dikatakan lupa akan informasi tersebut. Karena kegagalan encoding tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai sebuah kelupaan, maka penyebab kita mengalami lupa adalah 2 hal yang lain, yaitu interference dan decay. Teori interference menyatakan bahwa orang mengalami lupa bukan disebabkan hilangnya informasi memori atau ingatan, melainkan disebabkan adanya informasi lain yang mengganggu akses pengambilan kembali informasi spesifik yang dibutuhkan. Terdapat 2 jenis interference atau gangguan dalam mengakses ingatan menurut teori ini. Yang pertama adalah yang disebut sebagai proactive interference. Proactive interference terjadi saat informasi lama atau yang telah kita pelajari dan ingat sebelumnya mengganggu proses retrieval informasi baru. Sebagai contoh, apabila kita sebelumnya belajar bahasa Inggris dan kemudian belajar bahasa Prancis, maka kosakata bahasa Inggris yang telah kita pelajari justru mengganggu kemampuan kita untuk mengingat kata-kata bahasa Prancis yang telah kita pelajari. Kedua, adalah yang disebut sebagai retroactive interference. Dalam kasus ini,
Yang terjadi adalah sebaliknya dari proactive interference. Pada retroactive interference, informasi baru yang kita pelajari dan ingat membuat kita kesulitan untuk mengingat kembali informasi lama yang telah kita pelajari sebelumnya. Dalam contoh belajar, yakni adalah ketika kita belajar kosakata bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Ini berarti ketika kosakata bahasa Prancis yang kita pelajari dan ingat saat ini justru mengganggu kemampuan kita untuk mengingat kembali kata-kata dalam bahasa Inggris yang telah kita pelajari sebelumnya. Penyebab kedua dari orang mengalami lupa adalah decay. Teori tentang decay ini berhubungan dengan proses biologis yang terjadi di otak kita. Teori decay menjelaskan bahwa saat kita mempelajari sebuah informasi baru, maka terbentuk pula hubungan kimiawi antar neuron yang baru. Sebagai makhluk biologis, hubungan yang dibentuk ini tidak dapat bertahan selamanya. Apabila tidak sering digunakan, maka akses hubungan ke informasi tersebut akan memudar seiring berjalan waktu. Menurut teori ini, meskipun secara alami waktu akan menyebabkan ingatan mengalami pemudaran, sangat besar kemungkinan bahwa memori yang kita miliki tidak sepenuhnya hilang. Hanya jalur atau hubungan menuju informasi tersebut yang mengalami decay atau tergantikan dengan hubungan-hubungan baru. Sehingga sulit atau tidak mungkin kita akses kembali informasi lama tersebut hingga kita membentuk hubungan yang baru. Demikian penjelasan mengenai penyebab dari kita mengalami lupa. Lebih lanjut, apa pelajaran yang bisa kita petik dari pemahaman tentang memori ini? Untuk dapat mengingat sebuah informasi dengan baik, kita akan membutuhkan organisasi yang lebih baik dalam belajar. Gunakanlah cues atau petunjuk yang jelas dalam mengingat informasi, agar tidak terjadi gangguan atau ambiguitas dalam pengambilan informasi yang telah kita pelajari. Kedua, agar informasi yang kita pelajari tidak hilang atau terlupakan, kita perlu menjaga hubungan menuju informasi tersebut. Karena pengulangan dan penggunaan informasi tersebut dalam kehidupan menjadi penting. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga informasi yang diberikan dapat dipahami, dapat diingat, dan dapat diterapkan dalam kehidupan rekan-rekan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.